Pada masa kecilnya, Paul Pendoren ini mempunyai masa lalu yang cukup menyedihkan gitu. Di mana ibunya itu menyuruh Paul Pendoren untuk berhenti sekolah di usianya yang 14 tahun atau sekitar waktu itu kelas 2 SMP kayaknya. Tapi kok kenapa bisa sukses? Nah, balik lagi nih di channel gua di sini. Yang nonton, yang dengerin video ini, gua doakan kalian semua sehat, bahagia, dan mudah-mudahan nih yang sedang menjalankan aktivitas gitu kan, semoga nih aktivitasnya hari ini dilancarkan. Di sini gua pengen banget menceritakan sebuah kisah lagi seorang pengusaha yang sudah sukses. Nah, kemarin kan kita sempat tuh OTW ke Jepang. Sekarang kita akan coba OTW ke Boston. Karena doi ini lahir di Boston, yaitu pendiri dari perusahaan Pence. Pence ini kan adalah salah satu perusahaan raksasa besar yang sampai sekarang tuh masih eksis, masih happening, dan digemari oleh anak-anak muda seperti anak SMP, SMA, bahkan ke anak-anak remaja seperti anak kuliahan gitu. Mungkin kalian punya cerita tersendiri kalau memakai sepatu Pants, punya kenangan-kenangan manis gitu. Sampai-sampai sepatu kalian sudah lecek pun kalian pakai dan sepatunya tetap nyaman gitu, tetap kece. Oke, langsung saja nih kita akan ceritakan. Pants adalah salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu. Tapi bukan hanya sepatu saja nih. Pants juga memproduksi pakaian, alat olahraga, alat BMX, alat skateboard, dan juga alat surfing serta alat snowboarding. Nah, Pants ini didirikan oleh pria asal Boston. Doi ini lahir di Boston pada tanggal 12 Juni tahun 1930. Nah, doi ini namanya siapa? Doi ini namanya adalah Paul Pendoren ya. Paul Pendoren pada masa kecilnya waktu itu tinggal bersama ibunya gitu. Bersama bapaknya, masih lengkap. Ibunya itu adalah seorang penjahit dan bapaknya adalah seorang penemu. Jadi wajar gitu kalau misalkan sekarang Paul Pendoren bisa menjadi salah satu pendiri dari perusahaan Pence. Pada masa kecilnya, Paul Pendoren ini mempunyai masa lalu yang cukup menyedihkan gitu. Di mana ibunya itu menyuruh Paul Pendoren untuk berhenti sekolah di usianya yang 14 tahun atau sekitar waktu itu kelas 2 SMP kayaknya. Tapi kok kenapa bisa sukses? Nah, karena kerja keras gitu. Setelah dikeluarkan dari sekolah, akhirnya Paul Pendoren ini fokus di hobinya. Hobinya itu adalah mengendarai kuda atau menaiki kuda. Nah, Paul Pendoren sangat suka sekali untuk melakukan perlombaan pacuan kuda. Sampai berlatih nih. Setiap hari berlatih, fokus karena sudah keluar sekolah gitu kan. Jadi fokus di hobinya tersebut. Sampai-sampai Paul Pendoren lupa waktu gitu. Nah, ketika ada perlombaan, Paul Pendoren ini mengikuti. Tetapi pada saat mengikuti perlombaan ini, Paul Pendoren malah gagal lagi gitu. Tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Yang tadinya gitu, Paul Pendoren ini pengennya bisa menghidupi gitu dari hobinya tersebut, bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan sebuah prestasi agar diakui oleh ibunya. Nah, setelah gagal nih, Paul Pendoren akhirnya disuruh berhenti lagi oleh ibu dan juga bapaknya karena telah gagal melanjutkan sebuah hobi tersebut. Karena tidak menghasilkan apapun gitu kan, ibunya itu jengkel menyuruh Paul Pendoren ini untuk berhenti saja. Setelah Paul Pendoren ini mendengar suruhan tersebut, akhirnya Paul Pendoren bekerja nih di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan pabrik sepatu yang bernama Rendisuus. Paul Pendoren bekerja selama 20 tahun lamanya di perusahaan pabrik tersebut karena harus mencukupi keluarganya. Akhirnya tidak lama kemudian nih, setelah 20 tahun lamanya bekerja, Paul Pendoren memutuskan untuk keluar nih dari pabrik tersebut karena merasa bahwa dirinya gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan apapun, tidak ada kemajuan apapun, cuma bisa menafkahi keluarganya saja. Akhirnya Paul Pendoren pergi ke South California untuk menemui saudara-saudaranya. Nah, saudaranya itu temannya ada 3. Yang pertama ada Gordon, yang kedua ada Ryan, yang ketiga ada Sergey.
ini adalah salah satu teman baiknya Paul Pendoren. Nah, setelah Paul Pendoren ini ketemu dengan 3 orang temannya, Paul Pendoren mulai merencanakan sesuatu hal karena sudah mempunyai pengalaman di sebuah pabrik 20 tahun lamanya. Akhirnya pengalaman tersebut dipakai gitu untuk membuat sebuah pabrik. Ketiga orang temannya ini setuju untuk membuat sebuah pabrik tersebut, yaitu pabrik sneaker kecil-kecilan atau pabrik sepatu. Nah, awal mulanya waktu itu sebelum menjadi salah satu perusahaan pants, nah Paul Pendoren ini mendirikan sebuah perusahaan yaitu The Pendor Robert Company, yaitu yang didirikan oleh 4 orang, Paul Pendoren dan 3 orang temannya. Nah, di tahun 1966, Paul Pendoren mulai membuka tokonya. Yang awalnya itu Paul Pendoren cuma menaruh beberapa sepatu saja, dan Paul Pendoren cuma mengerjakan beberapa sepatu yang mungkin ketika ada pesanan saja. Nah, kesini-kesini akhirnya tokonya itu dibuka. Pertama kalinya di hari pertama buka gitu kan, toko sepatunya itu cuma dikunjungi oleh 16 orang saja. Cukup sepi sekali. Seperti di kuburan gitu. Belum ada pengunjung sama sekali. Cuma 16 orang yang datang ke toko Paul Pendoren. Akhirnya nih, tidak lama kemudian, Paul Pendoren terus berinovasi, terus melakukan promosi, dan pabrik tersebut mengalami yang namanya perkembangan yang cukup pesat, di mana sneakers Paul Pendoren yang diproduksi oleh 3 orang temannya beserta Paul Pendoren ini menghasilkan sebuah sneaker yang bisa dikenal oleh masyarakat yang ada di California Selatan. Akhirnya nih, Paul Pendoren ini mengeluarkan sebuah sepatu ataupun produk baru nih, yaitu Pants 44 atau yang sekarang kita kenal adalah Pants Authentic yang seperti ini. Nah, setelah dirilis ternyata banyak sekali nih peminatnya. Banyak sekali orang-orang yang mau beli dan tertarik, dan cepat sekali sold out-nya karena banyak sekali orang-orang yang antusias untuk membeli produk tersebut. Nah, terus karena perusahaannya ini makin maju, makin pesat, serta makin berkembang, Paul Pendoren beserta 3 orang temannya ini merubah logo perusahaan yang tadinya The Pendor Robert Company ini dirubah menjadi nama Pants seperti yang kita kenal sekarang, karena ada sebuah kemajuan yang cukup pesat dan produknya sudah mulai dikenal oleh masyarakat yang ada di California gitu. Setelah mengganti nama perusahaan, akhirnya kan usahanya makin maju gitu, usaha sepatunya. Paul Pendoren ini menandai sebuah keberhasilannya, yaitu yang disebut dengan The Birth of the California Style, di mana ini artinya adalah kebangkitan pants di era yang ada di California, di mana para pemuda di sana sangat mengagumi pants. Ini adalah salah satu tanda keberhasilan dari pants tersebut. Nah, karena banyak sekali persaingan yang cukup ketat gitu, banyak sekali produk-produk baru, di sini tuh pesaing-pesaing besar mulai datang. Seperti Nike dan juga Adidas tuh adalah salah satu saingan dari pants tersebut. Tapi nih, pants ini tetap melawan arus gitu, membuat sebuah perbedaan, di mana produk-produknya itu anti mainstream. Nah, pants akhirnya Paul Pendoren ini merilis sebuah sepatu lagi nih, berinovasi lagi, karena sepatunya itu laris gitu kan. Akhirnya Paul Pendoren mengeluarkan sepatu, yaitu sepatu slip-on seperti yang kalian lihat ini. Sepatunya sepatu slip-on, ada juga yang kotak-kotak seperti logo catur gitu ya. Seperti ini, yang simpel sekali. Karena sebuah kemasan produk sepatu slip-on ini cukup menarik dan juga simpel, akhirnya sepatu ini dilirik juga gitu oleh perusahaan Hollywood, di mana Pants menjadi salah satu produk yang menyuplai sepatu ke perusahaan tersebut dengan harga yang cukup terjangkau. Di tahun 1975, Pants ini menemukan sebuah atlet skate gitu, yang bernama Tony Alva dan Stacy Peralta, di mana atlet ini berkolaborasi dengan Pants untuk membuat sebuah sepatu Pants era 95, di mana produk tersebut seperti ini, keren juga nih, kece juga. Terus nih, setelah Pants ini sukses gitu, berkolaborasi dengan atlet skate, di tahun 1998, akhirnya Pants membuka sebuah studio skate, di mana studionya adalah studio indoor, yang luasnya itu 46.000 kaki, yang tempatnya ada di country,
yaitu yang ada di California. Ini menandakan bahwa Pence berada di puncak kejayaannya. Di tahun 2000 sampai tahun 2001, Pence menjadi salah satu perusahaan terbaik yang ada di Amerika Serikat. Di tahun 2000, setelah sukses gitu kan, Pence ini mengeluarkan film dokumenter yang berjudul Dogtown and Two Boy, di mana film tersebut menandakan akar skateboard menjadi salah satu produk Pence yang mendunia yang ada di Amerika, di mana ini adalah salah satu masa-masa kejayaan dari Pence tersebut. Pence akhirnya bisa bersaing juga nih dengan sepatu Nike dan juga Adidas, sampai pada akhirnya Pence selalu melawan arus dengan perubahan-perubahannya karena sepatunya yang anti mainstream. Sampai-sampai nih produk-produknya itu dipasarkan ke berbagai negara. Cabangnya mulai tersebar di mana-mana seperti di Amerika, Cina, Korea, termasuk juga di Indonesia. Tetapi di masa-masa kejayaannya, akhirnya kabar duka pun datang gitu. Pendiri dari perusahaan Pence, Paul Pendoren ini meninggal dunia di tahun 90-an. Tetapi sampai sekarang karyanya cukup besar dan sampai sekarang sepatunya masih kita bisa nikmati. Seperti itu ceritanya. Kalau misalkan kalian ada tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian pengen diskusi di bawah, silahkan diskusi di bawah. Itu saja untuk cerita kali ini. Selamat berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.